Tama memukul bibirnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tidak, tampaknya bahkan kekuatan yang kuat takut pada peluru. Latihan keras setengah seumur hidup, tetapi hasilnya dibunuh oleh seorang buta huruf asli Suriah yang tidak tahu apa-apa dengan satu tembakan. Apakah Anda mengatakan kerugian?" Ketika Vico mendengar ini, hatinya bahkan lebih marah. Dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Robin, dan sekarang dia mendengar pihak lain bersikap sarkastik tentang Robin. Dia secara alami sangat kesal. Namun, apa yang dikatakan Tama membuatnya tidak bisa membantah, dan selain itu, sarkasme tentang anak buah Hamid yang tidak bisa membaca dan menulis baru saja keluar dari mulutnya sendiri. Kekuatan tentara mereka sangat kuat. Jika benar-benar ada beberapa tentara dengan senapan mesin memberondongnya, dia benar-benar memiliki peluang bagus untuk melarikan diri dan saling membunuh kembali. Namun, dalam pertempuran terakhir Robin, dia dan banyak elit front kataklismik dikelilingi oleh beberapa titik api, peluru senapan mesin berat ke segala arah untuk membentuk jaringan api serbaguna. Jenis senapan mesin berat dengan kaliber 12,7 mm, bahkan seekor gajah Afrika seberat 10 ton dapat terbunuh dalam satu pukulan. Oleh karena itu, bahkan jika Robin adalah jenderal pertempuran bintang 5, dia sama sekali tidak berdaya untuk kembali ke surga. Kebencian batin Vico untuk Tama sudah mengerikan, dan hampir memaksanya untuk menahan keinginan untuk mengeluarkan senjatanya. Dia mengertakkan gigi dan membawa Tama ke pintu ruang konferensi. Setelah itu, dia mengetuk pintu dan seseorang di dalam berbicara, "Masuk." Vico mendorong pintu masuk dan berkata kepada seorang berdarah Indonesia yang duduk dalam posisi tegak, "Komandan, Tuan Renza, negosiator yang dikirim oleh Hamid, telah tiba." Pada saat ini di ruang konferensi, Wildan dan Panglima tentara pemerintah sedang duduk dengan hati di tangan mereka. Sementara hati Wildan merenungkan bagaimana secara halus mengganggu Hamid dan niat tentara pemerintah untuk pembicaraan damai nanti. Ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata Vico, dia sedikit terkejut dan tanpa sadar bertanya, "Siapa nama negosiator yang baru saja kamu katakan?" Vico berkata dengan canggung, "Tuan Renza." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru pergi dan berkata kepada Tama di belakangnya, "Tuan Renza, silakan masuk." Tama mengangguk, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan dengan santai melangkah masuk. Begitu dia masuk, dia melihat Wildan duduk di meja konferensi, dan ketika dia melihatnya, dia menemukan bahwa Wildan ini memang luar biasa, terlihat baru berusia sekitar 30 tahun, 8 saluran tubuhnya sebenarnya terbuka untuk 6 meridian. Ini adalah pertama kalinya baginya untuk melihat seorang seniman bela diri yang dapat membuka 6 meridian. Kekuatan seperti itu, pada dasarnya seseorang yang dapat memalu semua anggota keluarga Hermawan termasuk orang tua di Jakarta untuk melayaninya. Pada saat yang sama, hati Tama tidak bisa tidak merasa bersyukur untuk Hamid. Bocah tua ini jika bukan karena bantuannya sendiri untuk hari hujan, hanya Wildan ini akan dapat dengan mudah menyusup ke markasnya, dan kemudian memenggal kepalanya. Tidak heran front kataklismik mulai bekerja sama dengan pasukan pemerintah. Mereka semua menerobos. Ada ahli seperti yang duduk di pucuk pimpinan. Oposisi Suriah bukan lawan. Namun, itu juga karena Hamid sepenuhnya meningkatkan pertahanan. Untuk mengekang kemungkinan pemenggalan kepala Wildan, Wildan adalah seniman bela diri bintang 6, dan kekuatannya jauh melampaui orang biasa. Tetapi tubuh jauh dari keadaan seperti tembok perunggu, jika benar-benar terkena jaringan tembakan senapan mesin, juga akan dipukul menjadi saringan. Kematian tragis Robin juga membuat Wildan sangat ketakutan, sehingga dia tidak mengambil tindakan pemenggalan kepala terhadap Hamid. Ekspresi Wildan cukup terkejut ketika dia melihat Tama masuk, dan tanpa sadar dia bertanya, kamu orang Indonesia?" "Ya." Tama datang langsung untuk duduk di hadapannya dan berkata dengan acuh tak acuh,
Saya adalah penasihat militer Komandan Hamid dan satu-satunya wakilnya dalam pembicaraan damai ini, dengan wewenang penuh untuk bernegosiasi dengan Anda atas nama dia. Wildan bingung dan bertanya, bagaimana Anda, seorang dari Indonesia, bisa bergabung dengan tim Hamid? Tama tertawa, apa yang aneh tentang itu? Kami semua mencari nafkah. Anda bisa bergabung dengan Front Kataklismik, saya juga bisa bergabung dengan Hamid. Wildan mengerutkan kening pada Tama dan berbicara, sejak kamu datang untuk bernegosiasi, mengapa kamu masih mengenakan topeng? Tidakkah kamu berani menunjukkan wajah aslimu? Tama melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada peralatan syuting di ruang konferensi, jadi dia melepas topengnya dengan tangan dan berkata dengan acuh tak acuh, saya orang yang rendah hati, saya tidak suka mengekspos wajah asli saya di depan orang lain apalagi banyak orang. Wildan menatap wajahnya dan menemukan bahwa pemuda ini tampaknya berusia sekitar 25 tahun, beberapa tahun lebih muda dari dirinya, dan mau tak mau bertanya, saya tidak begitu mengerti, tim Hamid tidak pandai berkelahi, tetapi mereka umumnya tidak bergaul dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Anda masih muda dan orang asing, bagaimana Anda bisa masuk ke timnya dan bercampur dengan divisi militer? Tama tertawa, tentu saja, saya masuk ke divisi militer dengan kekuatan saya. Wildan tertawa malu, saya melihat Anda hanya seorang anak laki-laki berbulu tanpa tangan. Bahkan saya tidak melihat Anda terlihat seperti seorang seniman bela diri. Kekuatan apa yang dapat Anda miliki? Tama tersenyum tipis dan berkata, tidakkah Anda menemukan bahwa pertahanan Hamid sekarang telah jauh melampaui kekuatan oposisi lainnya? Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa keseluruhan teknik dan taktik Hamid sekarang telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya? Wildan mengerutkan kening dan bertanya, dari apa yang Anda katakan, sepertinya semua ini dikaitkan dengan Anda? Tentu saja, Tama mengangkat alisnya dan tersenyum, tanpa berlebihan. Sebagian besar karena aku, Wildan bersenandung dan tertawa, dan bertanya secara retoris dengan nada tidak ramah, jadi, sepertinya kamu seorang pengganggu ya? Tama mengangguk dan berkata dengan jarinya, kau tahu, perencanaan taktis benteng permanen dengan lubang pertahanan kontra lereng, panduan untuk meninggalkan pangkalan di lembah dan memindahkannya ke lubang gunung. Ditambah inti strategis membangun tembok tinggi, mengumpulkan biji-bijian, dan perlahan-lahan mengklaim tahta. Semua ini adalah ide saya, dan dengan bimbingan esensi taktis ini, bahkan sekelompok orang berkaki lumpur dapat bermain jauh melampaui imajinasi potensi tempur orang biasa. Ini dibuat khusus untuk Hamid oleh saya. Dari 2 kemenangan besar pertama, saya benar-benar agak menggertak. Mengatakan itu, Tama memukuli sedikit dan tertawa lagi. Setidaknya, sedikit lebih banyak intimidasi daripada kamu. Ketika Wildan memikirkan lebih dari 2.500 anak buahnya yang tewas secara tragis dalam posisi Hamid, dia memukul meja dengan marah dan berkata dengan marah, "Nak, jangan terlalu sombong." Tama berkata dengan gelengan kepala yang menghina, "Kamu begitu picik, benar-benar terlalu tidak berarti. Kamu menanyaiku tidak cukup pengganggu. Jadi aku hanya menjawab kamu di mana aku pengganggu, dan kamu masih kesal?" Kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa di militer. Anda tidak mengerti ungkapan itu? Atau Anda bisa mengerti, tetapi tidak mampu untuk kalah? Wildan tanpa sadar meraung dari mulutnya, "Aku bukan pecundang." Tama tersenyum dan bertanya sebagai balasan, "Aduh, Anda tidak kalah? Lalu kamu ingin menembak meja dan memelototiku setelah mempermalukan dirimu sendiri? Apa ini jika tidak bisa kalah? Apakah ini jantung dari 4 raja pertempuran besar dari front bencana?" Wildan tidak mengharapkan kata-kata Tama diucapkan dengan baik, dan kata-katanya memenuhi perutnya dengan kemarahan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menyerang. Dia juga tahu betul bahwa kekalahan di medan perang adalah kekalahan. Tidak peduli taktik menjijikkan macam apa yang digunakan pihak lain, itu bukan alasan kekalahannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.